Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu akan tergantung pada apa yang rekan Daoishu ingin lakukan. Jika itu hanya serangan biasa, maka dia tidak akan masalah menahannya. Namun, jika dia bersedia mengorbankan sebagian dari umurnya untuk menggunakan harta roh miliknya, maka Junior Han akan berada dalam masalah. Rekan Daoishu kemungkinan besar tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, jawab Xiang Zili dengan alis berkerut. Analisis Anda tepat, seperti biasa, Saudara Xiang, tetapi Anda mungkin belum pernah mendengar tentang ini. Rekan Daoishu baru-baru ini memperoleh harta yang tampaknya tidak kalah kuat dari harta roh. Namun, harta ini memerlukan penggunaan khusus teknik rahasia sebelum dapat diaktifkan. Selama rekan Daoishu menyuntikkan sebagian dari kekuatan sihirnya ke dalam harta, itu akan mampu melepaskan kekuatan yang tak terduga. Saya pikir ada peluang yang sangat bagus bahwa dia akan menggunakan harta itu. Eksentrik Win terkekeh. Apakah begitu? Ekspresi Xiang Zili sedikit berubah setelah mendengar ini. Saat Xiang Zili dan eksentrik Win sedang berbicara satu sama lain, kedua orang yang terkunci dalam konfrontasi di udara di atas akhirnya beraksi. Hu Qinglei mengayunkan lengan baju ke udara dan sebuah bola cahaya hijau ditembakkan sebelum berubah menjadi objek yang melayang di depannya. Itu adalah gulungan kuno dengan cahaya hijau aneh yang berkilauan di permukaannya. Hu Qinglei mengarahkan pandangan dingin ke Han Li sebelum tiba-tiba membuat segel tangan saat dia mulai melantunkan sesuatu. Gulungan itu perlahan mulai terbentang di tengah suara nyanyiannya. Sebuah bola hijau mulai berkedip tanpa henti saat gulungan itu terbuka lebar, memperlihatkan karya seni pemandangan indah yang berisi sekitar selusin gunung hijau dengan ukuran berbeda. Namun, sebelum ada yang memiliki kesempatan untuk melihat sekilas karya seni itu, semburan kabut hijau muncul dari gulungan itu, langsung menutupi isi dari seluruh gulungan itu. Serangkaian teriakan tajam terdengar, diikuti 18 pilar cahaya hijau naik ke udara. Pilar cahaya surut setelah meluncur ke udara, masing-masing berubah menjadi miniatur gunung setinggi sekitar 10 kaki. Semuanya memiliki warna hijau yang indah dan berlimpah dengan ki spiritual. Teriakan tajam itu tidak lain datang dari pegunungan mini itu. Han Li cukup terkejut dengan perkembangan ini. Ekspresi yang agak lesu di wajahnya menjadi serius saat dia segera membalik tangannya. Penggaris kayu hijau dan kuali biru mini muncul di atas telapak tangannya. Dia melemparkan penggaris kayu di depannya, di mana proyeksi bunga teratai langsung muncul. Proyeksi membengkak secara drastis, berubah menjadi teratai perak besar yang memposisikan dirinya di depannya. Sementara itu, penggaris kayu perlahan berputar di tengah bunga teratai, berkilauan dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Hampir pada saat yang sama, Han Li menjentikkan jari ke arah kuali biru, membuka tutup kuali. Suara dering meletus saat gumpalan benang biru tipis keluar dari dalam. Di tengah hamparan luas cahaya biru berkilauan, benang tipis berubah menjadi jaring besar berukuran lebih dari 100 kaki, turun dari langit untuk melindungi Han Li. Heaven Void Cauldron sendiri juga telah melebar hingga beberapa kaki saat terbang ke udara di atas kepala. Han Li kemudian membuat segel tangan dan cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya. Penghalang cahaya keemasan mengkilap yang menempel erat di pakaiannya segera terwujud, ini tidak lain adalah penghalang Vajra Buddha. Setelah menyiapkan 3 garis pertahanan terkuatnya, Han Li merasa jauh lebih aman dan terjamin. Setelah melihat ini, Hu Qinglei berkata dengan suara dingin, "Melihat kamu sudah siap, aku juga tidak akan menunda lagi." Tepat ketika suaranya menghilang, dia melepaskan tangisan rendah dan membuat segel tangan. Pilar cahaya hitam diledakkan dari mulutnya sebelum menghilang ke dalam kabut hijau. Dia dengan marah menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam gulungan itu. Suara gemuruh yang tumpul terdengar saat kabut hijau melonjak dan jatuh dengan keras. Setelah itu,
18 pilar cahaya hitam melesat lurus ke udara, menyuntikkan dirinya ke dalam 18 miniatur gunung di atas. Semua gunung itu langsung mulai memancarkan cahaya hijau yang gemilang sambil meluas dengan sangat cepat. Dalam rentang waktu hanya beberapa napas, berubah menjadi objek kolosal setinggi hingga 600 kaki, mengubahnya menjadi 18 puncak gunung yang sebenarnya. Tangisan tajam yang mereka keluarkan menjadi lebih jelas ketika serangkaian kera muncul di pegunungan, yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki. Violet Spirit semakin khawatir. Pergi. Blackie melintas di wajah Hu Qinglei saat dia meraih udara, mengirim sebuah gunung kecil meluncur ke arah Han Li. Setelah meraih udara beberapa kali berturut-turut dengan cepat, 8 gunung telah berbaris dan bersiap untuk melemparkan diri ke arah Han Li satu demi satu. Kultivator Naschen Soul normal pasti tidak akan mampu menahan serangan bahkan dari salah satu gunung itu, apalagi 8. Masih ada sekitar 10 gunung yang tersisa, namun Hu Qinglei hanya menghembuskan napas dan meninggalkannya di tempatnya. Mungkin itu karena dia hanya mencoba untuk mengajar Han Li, namun tidak ingin benar-benar membahayakan hidupnya, atau mungkin karena mengaktifkan semua 18 gunung membutuhkan pengeluaran kekuatan sihir yang berlebihan. Bagaimanapun, Hu Qinglei tidak menunjukkan niat untuk menyerang dengan sisa gunungnya. Han Li sedikit kaget. Dia tahu bahwa Hu Qinglei pasti akan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk melepaskan salah satu serangan terkuatnya, tetapi dia tidak berpikir dia akan melemparkan beberapa gunung langsung ke arahnya. Apakah gunung-gunung ini memiliki kemampuan khusus, bahkan dengan harta rohnya yang melindunginya, pasti tidak mungkin dia bisa menahan begitu banyak serangan yang menghancurkan secara berurutan. Jika bukan karena persetujuan mereka sebelumnya, dia dapat dengan mudah melepaskan teknik gerakan untuk menghindari pegunungan ini. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang selain berdiri diam di tempat. Senyum masam muncul di wajah Han Li, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia tiba-tiba menepuk kantong binatang roh yang tergantung di pinggangnya. Semburan cahaya hitam langsung melesat keluar dari dalam, berubah menjadi monyet hitam kecil yang ukurannya hanya beberapa inci. Itu adalah Weeping Soul Beast. Pada saat yang sama, dia mengepakkan lengan bajunya yang lain ke udara untuk memanggil botol hitam kecil. Botol itu terbalik dan 5 kerangka humanoid muncul dari dalam di tengah semburan energi putih keabu-abuan. Ini adalah Unbroken Cinque Devils. Han Li kemudian dengan cepat membuat segel tangan, dan cahaya hitam mulai menyelimuti tubuh monyet kecil itu. Monyet itu membesar dengan kecepatan tinggi, langsung berubah menjadi kera setinggi lebih dari 300 kaki. Kera besar itu memukul dadanya dengan tinjunya yang besar saat ia mengeluarkan teriakan panjang yang menggelegar. Ia kemudian mendengus keras dan petak besar cahaya kuning keluar dari hidungnya, menyatu membentuk trisula kuning besar. Dengan trisula di tangannya, kera itu seperti makhluk surgawi yang baru saja turun ke dunia manusia. Sementara itu, 5 set kerangka humanoid juga berkumpul, bergabung untuk membentuk kerangka besar yang memegang pedang tulang yang ukurannya sebanding dengan kera raksasa. Kedua makhluk kolosal itu berdiri berdampingan, satu di sebelah kiri Han Li, dan satu lagi di sebelah kanannya. Hampir pada saat yang sama, gunung pertama runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan sebelum Han Li melakukan apapun, kerangka dan kera raksasa beraksi pada saat yang bersamaan. Kera menarik napas tajam saat mengangkat trisula ke udara untuk mencoba menangkis gunung, sementara kerangka itu mengangkat 2 pedang tulangnya sekaligus sebelum menebasnya. 2 ledakan keras meletus saat semua jenis cahaya spiritual terjalin dan meledak. Kera raksasa dan kerangka keduanya dipaksa turun, namun mereka berhasil menahan momentum ke bawah mereka setelah senjata mereka menghantam gunung di atas kepala. Namun, Han Li baru saja mengeluarkan kipas Triflame-nya, dan tidak ada kegembiraan dalam ekspresinya saat melihat ini. Beberapa dentuman menggelegar meletus saat beberapa gunung lagi turun,
bertumpuk di atas yang pertama. Dengan demikian, bahkan kerangka yang sangat kuat dan Whipping Soul Beast tidak dapat menahan serangan yang luar biasa ini lebih lama lagi. 3 ledakan gemuruh, tubuh kera besar itu bergetar ketika trisula kuning besar di tangannya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kera itu sendiri menyusut drastis di tengah bola cahaya hitam, kembali ke ketinggian hanya sekitar 10 kaki. Tanpa bantuan kera besar, kerangka itu jatuh ke dalam situasi yang lebih mengerikan. Saat gunung keempat tiba, pedang tulang kembar di tangan kerangka itu patah menjadi 2, dan 4 gunung runtuh. Bahkan kerangka yang kejam pun dilanda rasa takut saat melihat serangan yang tidak dapat diatasi ini. Hati Han Li tersentak saat dia mengangkat kipas Triflame-nya, bersiap untuk menyerang. Mengikuti dentuman tumpul, kerangka raksasa itu melepaskan raungan kemarahan yang maha dahsyat saat mereka meledakkan semburan api 5 warna, menghantam dasar gunung di bagian bawah. Hamparan luas cahaya 5 warna meledak, dan kecepatan penurunan pegunungan secara dramatis melambat menjadi kurang dari 1/10 dari kecepatan aslinya. Namun, pegunungan di belakang salah satu dasarnya tidak terpengaruh oleh api 5 warna, dan mereka terus menambah tekanan. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat keempat gunung itu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan ledakan besar cahaya hijau. Di bawah bentangan cahaya hijau yang sangat luas ini, api 5 warna melonjak tanpa henti. Han Li sedikit terperangah. Dia tahu bahwa 5 api Gletser dapat digabungkan untuk memunculkan semacam kemampuan aneh. Di kejauhan, ekspresi Hu Qinglei menjadi gelap saat melihat ini, dan 2 gunung lagi terjun sendiri ke dalam lampu hijau. Pada kesempatan ini, ledakan yang lebih ganas terdengar. Fluktuasi spasial di dekatnya berputar dan melengkung saat matahari hijau runtuh dengan kekuatan baru. Sebaliknya, api 5 warna bergetar hebat sebelum dipaksa menghilang menjadi bintik cahaya 5 warna. Namun, Han Li telah mempersiapkan dirinya untuk situasi ini, dan kerangka besar itu segera melarikan diri sebagai 5 semburan ki putih keabu-abuan. Teriakan burung Phoenix kemudian terdengar saat Fire Raven 3 warna meletus dari kipas Triflame, menabrak langsung ke matahari hijau yang turun. Hamparan cahaya yang luas meledak sekali lagi saat cahaya 3 warna memperlambat momentum matahari hijau ke bawah kali ini. Namun, ketika 2 semburan cahaya terjalin di langit, karena lebih rendah kekuatannya, dan terpaksa turun bersama dengan matahari hijau. Mata Han Li berkilat saat dia menunjuk ke arah kuali biru kecil di atas kepala. Jaring benang hijau yang awalnya melindungi berubah menjadi awan roh biru sebelum bergegas ke udara di atas. Dengan bantuan awan biru ini, api 3 warna akhirnya mampu menahan sinar matahari hijau. Namun, ketika 2 gunung lagi runtuh ke dalam lampu hijau satu demi satu, matahari hijau perlahan-lahan dapat memulai kembali penurunannya. Han Li menarik napas dalam-dalam sambil mengayunkan lengan bajunya ke arah bunga teratai perak di hadapannya. Bunga teratai besar bergoyang sebelum menghilang di tempat. Namun, di saat berikutnya, cahaya Buddha 7 warna berkelebat saat bunga teratai perak muncul. Bahkan setelah melakukan semua itu, Han Li tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Sebaliknya, dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. 2 guntur ledakan meletus saat 2 busur cahaya melesat keluar dari dalam lengan bajunya, yang masing-masing setebal lengannya. 2 busur petir bertemu untuk membentuk piton emas besar dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk besar, terbang langsung ke udara dengan cepat. Pada saat yang sama, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik-manik yang berkilauan dan tembus cahaya, yang langsung berubah menjadi wim ungu sepanjang lebih dari 100 kaki yang juga terlempar ke udara di atas. Sementara itu, teratai perak besar juga perlahan naik untuk bertemu matahari hijau. Cahaya spiritual tiba-tiba melintas di udara saat matahari hijau di atas kepala terbelah menjadi 8 puncak batu giok lagi. Namun, 4 di antaranya sudah rusak,
kedelapan gunung itu bertemu dan bergabung untuk membentuk gunung raksasa setinggi hampir 10.000 kaki, yang runtuh. Pada saat ini, Wim Ungu, ular sanca petir, dan bunga teratai perak juga telah bangkit untuk menabrak gunung ini. Cahaya spiritual dari semua jenis warna meledak, ki glasial, cahaya perak, dan cahaya hijau terjalin, dan gunung kolosal itu berhenti. Namun, ukuran gunung itu terlalu besar untuk ditangani, apakah itu disambar petir atau dibekukan oleh glasial ki, gunung itu tampaknya hanya dapat mengabaikan penderitaan itu saat perlahan-lahan terus turun. Bahkan teratai perak besar tidak mampu menahan momentumnya. Di bawah, Han Li menyipitkan matanya saat cahaya biru melintas di pupilnya. Dia kemudian melepaskan tangisan rendah dan memuntahkan seteguk esensi darah. Esensi darah segera menghilang ke tengah bunga teratai perak di langit, di mana ia diserap oleh penguasa hijau. Han Li dengan cepat membuat serangkaian segel tangan saat dia mulai mengucapkan serangkaian mantra. Setelah mendengar nyanyian Han Li, Xiang Zili dan Eccentric Win saling memandang dengan keterkejutan di wajah mereka. Tepat ketika gunung kolosal hendak menghancurkan bunga teratai perak, 8 jenis tangisan tajam tiba-tiba meletus dari penggaris kayu hijau, diikuti oleh 8 proyeksi yang muncul, masing-masing berukuran sekitar 1 inci. Semua proyeksi ini berkembang secara drastis, berubah menjadi 8 proyeksi makhluk roh berukuran lebih dari 100 kaki dalam sekejap mata. Semua proyeksi itu berkilauan dengan cahaya hijau, dan mereka tampak seperti makhluk yang substansial. Selain itu, masing-masing proyeksi itu identik dengan salah satu makhluk roh surgawi yang legendaris. Kedelapan proyeksi itu menggabungkan kekuatan untuk memaksa gunung kolosal di atas berhenti, memaksanya untuk hanya dapat berputar di tempat, tetapi tidak membiarkannya turun 1 inci lebih jauh. Ekspresi Hu Qinglei akhirnya menjadi gelap saat melihat ini. Meskipun dia tidak berniat membunuh Han Li, dia benar-benar ingin melukai Han Li dengan parah untuk memberinya pelajaran. Jika Han Li mampu menahan serangannya dengan mudah, maka dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan mengingat hal itu, Hu Qinglei tampaknya diam, tetapi semua tangisan tajam yang dipancarkan oleh puncak batu giok tiba-tiba meningkat volumenya. Sosok abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melesat dari pegunungan itu, berubah menjadi kera kuat yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki. Kera-kera ini bukanlah binatang iblis yang sebenarnya, melainkan proyeksi yang disempurnakan oleh harta karun ini dengan mengorbankan jiwa iblis. Dengan demikian, mereka hampir tidak dapat dibunuh dan ketika mereka menjatuhkan diri dari atas, bahkan jika dihancurkan, mereka dapat membangkitkan diri segera dari puncak batu giok. Meskipun tidak satu pun yang sangat kuat secara individu, mereka masih sangat sulit untuk dihadapi. Namun, begitu proyeksi kera ini muncul, mata Weeping Soul Beast tiba-tiba menyala. Itu mengeluarkan teriakan panjang saat tubuhnya mulai mengembang secara drastis di tengah petak cahaya hitam. Semburan cahaya kuning keluar dari lubang hidungnya, berubah menjadi beberapa ratus garis cahaya kuning yang melesat ke udara. Semua kera yang dipanggil oleh puncak batu giok memiliki ki iblis yang melimpah, dan hampir semuanya berada di kelas 5 atau lebih tinggi. Bahkan, ada beberapa yang tampaknya berada di puncak kelas 7. Namun, begitu garis-garis cahaya kuning menyapu mereka, mereka semua langsung tumbang seperti semut, direduksi menjadi gumpalan cahaya hijau sebelum tersapu oleh cahaya kuning. Semua gumpalan cahaya hijau itu kemudian ditelan ke dalam mulut besar Weeping Soul Beast. Ratusan proyeksi kera tersedot ke dalam perut Weeping Soul Beast dalam sekejap. Namun, setelah menelan semua proyeksi kera itu, ia menyusut sekali lagi sebelum menghilang ke dalam kantong binatang roh yang tergantung di pinggang Han Li sebagai seberkas cahaya hitam. Han Li sedikit goyah saat melihat ini, tetapi dia diberitahu melalui hubungan indera spiritualnya dengan Weeping Soul Beast bahwa itu akan berevolusi lagi, dan itu tentu saja merupakan berita yang fantastis baginya. Namun,
Tidak hanya semua kultivator yang menyaksikan tertegun oleh pemandangan Weeping Soul Beast melahap begitu banyak proyeksi kera sekaligus, bahkan Hu Qinglei sendiri terpaku di tempat. Orang lain mungkin tidak menyadari betapa kuatnya proyeksi kera itu, tetapi Hu Qinglei adalah pemilik harta yang telah memanggil mereka, jadi dia sangat menyadari betapa merepotkannya mereka. Karena itu, dia jauh lebih heran daripada semua orang yang menyaksikan peristiwa ini. Sementara itu, gunung kolosal di langit akhirnya terpaksa berhenti total oleh kekuatan gabungan dari 8 proyeksi makhluk roh. Mata Hanli sedikit menyipit saat dia melihat ke atas gunung di atas, bertanya-tanya apakah harus menggunakan harta lain untuk menghancurkan gunung ini sepenuhnya. Tiba-tiba, Xiang Zili tiba-tiba menyela, "Haha, adik junior Han dan rekan Taois Hu benar-benar harus diperhitungkan." Tubuhnya bergoyang saat dia menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul di antara Hanli dan Hu Qinglei, menjangkau ke arah gunung hijau besar dengan satu tangan. Ledakan keras meletus saat cakar hantu yang diselimuti ki hitam tiba-tiba muncul di udara. Cakar hantu itu mengaburkan hampir seluruh langit saat ia meraih gunung besar itu, mengangkatnya lebih dari 100 kaki saat cakarnya mengencang. Hanli tergerak saat melihat kemampuan Xiang Zili sementara ekspresi Hu Qinglei semakin gelap. Aku tidak berpikir bahwa kamu telah mencapai tingkat kemahiran yang tinggi dalam cakar roh raksasamu, rekan Daois Xiang, tetapi mengapa kamu menunjukkan kemampuan ini sekarang? Apakah kamu mencoba untuk mengancamku? Hu Qinglei bertanya dengan suara dingin. Xiang Zili benar-benar tidak terpengaruh oleh ekspresi mengancam Hu Qinglei saat dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Cakar roh raksasaku hanyalah tipuan yang tidak penting, aku tidak akan bermimpi memamerkannya kepadamu, saudaraku. Aku hanya khawatir bahwa kamu akan terjebak dalam panasnya pertempuran dan melupakan perjanjianmu dengan adik junior Han. Kamu bilang kamu hanya akan melepaskan satu serangan, aku percaya adik junior Han telah bertahan dari serangan itu, benar kan? Hu Qinglei menggertakkan giginya sebelum dengan enggan menjawab, tentu saja saya tidak akan mencabut persetujuan saya dengan seorang kultivator Nas Chen Sol. Rekan Taois Han memang telah memenuhi kondisi saya. Dia kemudian mengangkat tangan dan melambaikannya ke arah gunung kolosal. Suara dering segera meletus dari gunung di tengah kilatan cahaya hijau cemerlang. Xiang Zili tersenyum dan cakar besar yang terkepal di sekitar gunung segera menghilang. Gunung kolosal itu kemudian bergetar sebelum kembali menjadi 8 gunung terpisah, semuanya menghilang ke dalam karya seni di gulungan itu. Hu Qinglei mengulurkan tangan dan gulungan itu menghilang ke lengan bajunya sebagai bola lampu hijau. Hu Qinglei mengalihkan pandangannya ke arah Hanli dan Xiang Zili, dan senyum hangat muncul di wajahnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Meskipun saya telah melepaskan Valet Spirit, saya masih akan mengadakan upacara untuk 2 selir saya yang lain dalam 3 hari. Anda akan tinggal untuk menghadiri upacara, saudara Xiang. Xiang Zili sama sekali tidak terkejut dengan perubahan sikap ini, dan senyum lebar juga muncul di wajahnya saat dia menjawab, tentu saja. Saya sudah menawarkan hadiah ucapan selamat, jadi saya pasti harus tinggal untuk beberapa cangkir anggur. Ada banyak pikiran yang berpacu di benak Hanli, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat menjawab, kakak senior Xiang dan rekan Daois Win belum pergi, jadi saya akan tinggal untuk menghadiri upacara juga. Haha, bagus sekali. Ayo kembali ke istanaku dan minum sepuasnya, rekan Daois. Hu Qinglei tertawa terbahak-bahak sebelum terbang langsung menuju istananya sebagai seberkas cahaya hitam. Semua kultivator di bawah masih mengenang bentrokan epik yang baru saja mereka saksikan, dan mereka hanya bisa buru-buru mengikuti Hu Qinglei kembali ke Istana Iblis. Eccentric Win juga berangkat untuk kembali ke istana, hanya menyisakan Valet Spirit yang tercengang dan gembira yang tersisa di tanah di bawah. Senyum masam muncul di wajah Hanli, dan dia menggelengkan kepalanya saat dia perlahan turun.
Apakah kamu baik-baik saja, Kakak Han? Violet Spirit segera menghampiri dengan keprihatinan, rasa syukur, dan segudang emosi lain yang terukir di wajahnya. Aku baik-baik saja, hanya sedikit energi terkuras. Apakah kamu berencana untuk pergi sekarang atau setelah upacara? Han Li bertanya, kapan kamu berencana pergi? Aku akan pergi bersamamu, Kakak Han, jawab Violet Spirit tanpa ragu. Kalau begitu, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi, aku tidak akan bisa langsung pergi, desah Han Li.